Assalamualaikum para orang-orang sukses. Selamat datang kembali di channel Kupas Film. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang penuh motivasi hidup yang diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha muda yang sangat sukses asal Thailand. Film ini mengajarkan kita bagaimana sih perjalanan hidup seseorang dari nol sampai dengan sukses seperti saat ini. Bagaimana ia terus berjuang walau seringkali mengalami kegagalan. Film ini sangat cocok untuk teman-teman semua yang saat ini sedang merintis usaha untuk tidak mudah menyerah, apalagi pada saat kondisi pandemi seperti saat ini. Film tersebut berjudul Top Secret The Billionaire 2011. Cerita dimulai di sebuah bank ketika ada seseorang remaja ABG yang bernama Top Itipat. Ia bermaksud meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4 miliar rupiah kepada seorang manajer bank tersebut. Awalnya Top tidak dihiraukan oleh sang manajer, hingga akhirnya Top bercerita tentang kisah hidupnya, berharap dapat meyakinkan si manajer bank tersebut. Kisah berganti ketika Top masih bersekolah di SMA dulu. Semasa sekolah, ia adalah seorang mania game online. Pada saat jam pelajaran pun bukannya belajar, ia malah asik bermain game online bersama temannya. Ketika sedang bermain game, tiba-tiba ada orang lain yang ingin membeli beberapa item game kepada Top dengan uang suguhan. Singkat cerita, Top terus mendapatkan uang dari hasil menjual item-item di dalam game, hingga ia dapat membeli sebuah mobil baru. Sepulang sekolah, Top mengajak pacarnya yang bernama Lin untuk berjalan-jalan dengan mobil barunya tersebut. Hingga malam pun tiba, Top yang sedang ingin membeli cemilan di pinggir jalan, mengetahui parkiran yang tersedia sudah penuh. Namanya juga masih ABG labil, ia malah memarkirkan mobilnya di sembarang tempat. Alhasil terjadilah kemacetan di belakangnya, yang membuat Lin ketakutan karena terus diklaksonin oleh kendaraan lainnya. Sesampainya di rumah, Top lalu dimarahin oleh kedua orang tuanya, ya karena mereka tuh mengira Top telah bermain judi. Top pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan uang tersebut dari hasil game online. Akan tetapi, kedua orang tuanya masih tidak percaya dan menyuruhnya untuk mengembalikan saja mobil tersebut. Waktu terus berlalu, Top semakin menggila dalam bermain game online hingga ia lulus sekolah. Suatu hari, ketika Top sedang asik bermain game, ada sebuah email pemberitahuan bahwa ia ternyata tidak lolos perguruan negeri. Akan tetapi, tanpa rasa sedih ataupun kecewa, Top malah dengan asik tetap melanjutkan memainkan game tersebut. Suatu hari, Top pergi ke toko elektronik untuk membeli PS dan DVD player. Sesampainya di rumah, ia dimarahi lagi oleh kedua orang tuanya, ya karena Top tidak lulus perguruan negeri. Karena kita tahu bahwa biaya untuk masuk perguruan swasta itu sangatlah mahal. Sesampainya di kamar, ketika Top ingin bermain game, ia terkejut karena ternyata akun gamenya telah diblokir, karena ia telah menyalahgunakan untuk kepentingan komersil. Kemudian melihat DVD player yang ia tadi beli dengan harga murah, Top pun berpikir untuk menjadi penjual DVD saja. Ia pun membeli banyak DVD di toko elektronik yang sama. Awal-awal ia menawarkan terlebih dahulu kepada kerabat dekatnya, tapi naas, pada saat pertama kali mendemokan, DVD tersebut malah langsung rusak. Besoknya Top datang lagi ke toko tersebut untuk meminta ganti rugi, tetapi penjual tersebut malah tidak mau bertanggung jawab, karena DVD tersebut adalah DVD bajakan. Yang Top pun marah dan membanting DVD di depan si penjual hingga membuat kaca etalasenya pecah. Top ditampar oleh penjual dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Kemudian ketika Top di jalan, ia melihat ayahnya sedang berjalan kaki di pinggir jalan, lalu mengajaknya untuk ikut masuk ke mobil. Di dalam mobil, ayahnya menasihati Top bahwa dalam berbisnis itulah sangatlah sulit. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun juga pasti akan mengalami kesulitan dalam berbisnis. Lalu ayahnya memberikan sekepok uang kepadanya agar ia dapat berkuliah walau di perguruan swasta manapun yang ia mau. Tetapi uang tersebut langsung ditolak oleh Top. Singkat cerita, Top pun akhirnya kuliah dengan uang hasil ia menjual jimat milik orang tuanya. Akan tetapi saat sedang kuliah berlangsung, Top malah keluar menemui pacarnya untuk mengajaknya pergi. Akan tetapi pacarnya tidak mau karena sedang sibuk latihan drama. Alhasil Top pun pergi sendiri ke tempat ekspo makanan di suatu mall.
Di sana ia melihat ada alat penggoreng kacang otomatis keluaran terbaru dan akan menjadi yang pertama di Thailand. Mendengar perkataan tersebut, Top pun langsung menyewa alat tersebut karena jika membelinya harganya sangatlah mahal. Sesampainya di rumah, Top dimarahi lagi oleh ayahnya agar ia tetap fokus saja pada pendidikannya, tidak usah berbuat yang aneh-aneh. Malam harinya, ketika Top sedang tidur, ia bermimpi didatangi oleh Dewi Keberuntungan dan memberikan sebuah kacang padanya, di mana membuat Top semakin bersemangat memulai bisnis tersebut. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari informasi tentang bagaimana sih caranya mengolah kacang tersebut, dari cara memilih kacang yang berkualitas, bagaimana media penggorengan yang bagus, hingga apa saja bumbu penyedap yang digunakan. Dengan semangat ia mencari tahu di setiap penjual kacang goreng di pinggir jalan. Singkat cerita, ia pun menyewa tempat di suatu mall yang lumayan ramai, dibantu oleh pamannya tentunya sebagai penjualnya. Akan tetapi nasib baik belum menghampiri mereka. Seharian berjualan, si paman hanya menjual beberapa kacang saja. Hingga suatu hari dagangannya belas tidak ada yang membeli. Sedangkan dagangan orang lain di sekitarnya malah ramai. Yang membuat Top marah dan menemui manajer mall untuk meminta untuk pindah ke tempat lain. Untungnya ada tempat lain yang akan kosong bulan depan. Tempatnya tepat di pintu masuk utama di mana akan ada banyak orang lewat di area tersebut. Suatu hari ketika Top sedang ujian, handphonenya berbunyi. Ia pun langsung memeriksanya dan mengetahui yang menelpon adalah pamannya. Ia meminta izin untuk mengangkat telepon tersebut, tetapi tidak diperbolehkan karena jika diangkat ia dinyatakan curang. Di sini Top dengan yakin memilih mengangkat telepon tersebut dan pergi meninggalkan tempat ujian. Ya, benar saja ternyata tempat jualannya sedang laris manis hingga kekurangan kacang. Dengan senang Top datang membawa kacang dan membantu pamannya. Singkatnya, Top pun sangat berambisi dan langsung membuka beberapa cabang lagi tanpa mendengar nasihat dari pamannya. Hingga suatu hari, dagangannya Top dilarang berjualan lagi oleh manajer mal tersebut karena asap yang ditimbulkan oleh alat penggorengan ternyata mengotori atap plafon. Sang manajer pun memberi kesepakatan dengan cara Top diberi waktu 1 hari untuk memperbaiki plafon yang kotor agar ia dapat terus berjualan di sana. Ketika Top sedang mengecat plafon pada siang hari, ternyata mengganggu pengunjung lain hingga ia terpaksa mengerjakannya di malam hari. Namun ketika sedikit lagi pekerjaannya itu selesai, ternyata waktu yang diberikan sudah habis. Satpam pun tetap meminta Top untuk pergi. Gak kebayang sih misalku yang di posisi Top saat itu. Waktu, tenaga, pikiran sudah dikeluarkan, semua ternyata tinggal sedikit lagi selesai malah semua gagal. Di sini Top pun memberikan sejumlah uang kepada satpam tersebut, berharap ia diberi waktu tambahan. Akan tetapi, ternyata satpam tersebut malah menolak uang sogokan itu dan malah memarahi ibunya karena telah gagal mengajari anaknya makna dari kejujuran dan tanggung jawab. Dengan emosi, Top pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saya kira tuh Top emosi pada satpam tadi ya, ternyata Top kesal karena ia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai target. Benar-benar jiwa pengusaha banget nih si Top menurut gue. Ketika di parkiran, ibunya meminta Top untuk berhenti saja dari dalam berbisnis dan meminta ia untuk ikut bersama pindah ke Cina. Karena ternyata perusahaan ayahnya telah bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Di sini Top sangat parah mendengar berita tersebut. Mengapa ia tidak diajak berunding terlebih dahulu tentang pindah ke luar negeri, dan juga ia tidak pernah mengetahui ayahnya telah bangkrut. Saat sedang membuat paspor, Top berubah pikiran dan memilih untuk tetap tinggal di Thailand. Dan ia berjanji akan terus berusaha agar bisa melunasi semua hutangnya lalu bisa membawa kembali orang tuanya. 你这有没有？ป้าขอโทษที่ Namun naas, nasib yang sama juga terjadi pada cabang lainnya, yaitu dilarang berjualan lagi di sana. Sehingga Top menjadi depresi, ditambah lagi bahwa sekarang rumah sedang dalam masa penyitaan bank. Suatu hari ketika Top sedang keluar, ia tidak sengaja bertemu dengan pacarnya lalu mengajaknya pulang ke rumah. Ketika di dalam mobil, Top tidak sengaja memakan cemilan rumput laut yang enak. Seketika Top mempunyai inspirasi ide bisnis lagi, yaitu berjualan cemilan rumput laut.
อ๋อนี่ถ้าบอกไปซื้อสาหร่ายมาทอดเองเนี่ยพี่บินทาง แรกๆอ่ะ ผมก็ไปซื้อมาขายจากระยองพี่ แต่โคตรซวยเลย Singkat cerita, Top dan pamannya mulai belajar bagaimana sih caranya agar mengolah rumput laut. Hingga tangannya Top pun penuh luka karena kena cipratan minyak panas. Tapi selalu gagal dan rasanya pahit. Hingga tak terasa semua bahan mentah tersebut telah habis. Bahkan Top harus menjual semua barang elektronik dan komputernya untuk bisa membeli bahan baku lagi. ก็คงได้อีกสัก5-6 กล่องอะลุง Malamnya ketika Top baru saja pulang rumah, ia merasa heran karena rumah dalam kondisi gelap dan sepi. Lalu ia memanggil-manggil dan mencari pamannya. Ketika sampai di dapur, Top terkejut mengetahui pamannya sudah tergeletak di lantai dengan kepala mengeluarkan darah. Kemungkinan pamannya jatuh terpleset karena kondisi saat itu memang sedang hujan deras. Lalu dengan panik Top pun langsung membawanya ke rumah sakit. Esoknya, Top masih mencoba menggoreng rumput laut lagi. Akan tetapi masih saja tidak enak dan pahit. Hingga semua bahan yang ia beli kemarin pun sudah habis. Di keputusasaan si Top, tidak sengaja ia melihat satu bungkus rumput laut mentah yang sudah dibuka dan juga basah karena semalam terkena cipratan air hujan. Dengan ragu-ragu, Top pun akhirnya mencoba untuk menggorengnya saja. Tapi siapa sangka, ternyata rumput laut tersebut rasanya enak. Dengan senang Top pun menggoreng rumput laut yang tersisa dan datang ke rumah sakit untuk diberikan ke pamannya. Setelah mengalami banyak kegagalan, akhirnya Top pun berhasil. Singkatnya, ketika pamannya sudah sembuh, mereka pun mulai menjual produk mereka di mall dengan nama Toy Kanoi, yang artinya pengusaha muda. Produk mereka sangat laris manis di sana. Dengan optimis, Top bercita-cita bisa mendapatkan untung 1 juta baht per tahun untuk bisa melunasi hutang orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya menelpon dan memberikan ucapan ulang tahun. Ya, karena hari ini tuh adalah hari ulang tahun si Top. Lalu Top pun bertanya mengenai berapa sih semua utang ayahnya. Ketika mengetahui hutangnya adalah 40 juta baht atau sekitar 12 miliar, seketika Top pun sangat depresi mengetahui semua ini. Ya bagaimana enggak, kita kan udah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya masih jauh banget dengan dibutuhkan. Butuh berapa tahun lagi coba kalau seperti ini, kapan bisa membawa pulang orang tuanya. Suatu malam, Top pergi ke suatu supermarket internasional yang bernama 7-Eleven untuk membeli baterai tabnya. Ketika sedang mendengarkan rekaman tersebut, dosennya sedang mengajarkan tentang strategi marketing. Seketika Top pun tersadar dan langsung berlari kembali untuk meminta nomor HP perusahaan tersebut. Singkatnya, setelah menunggu lama, ia berhasil menemui bos perusahaan 7-Eleven untuk menawarkan kerjasama dengan produknya. Akan tetapi ternyata produk tersebut ditolak karena masalah ukuran yang terlalu besar dan harganya juga terlalu mahal. Sangat berbeda dengan moto perusahaan. Besoknya, Top pergi ke tempat desainer produk makanan untuk mengubah produknya menjadi lebih simpel dan kecil. Singkatnya lagi, Top datang lagi ke kantor 7-Eleven dengan membawa satu kardus produk dengan kemasan barunya. Tetapi ternyata si bos saat itu sedang sibuk. Top pun memilih tetap untuk menunggunya. Hingga lebih dari 5 jam ia menunggu. Akhirnya Top pun menyerah dan memilih pergi dari sana. Ketika sedang berada di lift, Top memberikan semua produknya ke satpam. Akan tetapi, ada seseorang karyawan yang ingin mencoba produk tersebut karena ternyata enak. Ia pun langsung membawa kembali ke atas untuk diberikan ke rekan-rekan kerja lainnya. Ketika Top sedang berbicara dengan ibunya bahwa ia akan menyusulnya ke Cina, ternyata si bos 7-Eleven melihat produk yang tadi di lift. Singkat cerita, Top dipanggil lagi ke kantor, yang ternyata produknya sudah disetujui perusahaan. Namun dengan syarat akan ada tim dari perusahaan untuk menilai tempat pabriknya Top. Dan juga ia sanggup menyediakan sekitar 72.000 bungkus untuk semua cabang 7-Eleven dalam 2 bulan. Begitulah cerita hingga saat ini Top berada di bank untuk meminjam uang.
Akan tetapi karena Top masih di bawah umur sebagai persyaratan pengajuan pinjaman, dan juga orang tuanya juga saat itu sedang terlilit hutang, sang manajer pun dengan berat hati tetap tidak bisa menyetujui pinjaman tersebut. Di sini keadaan sekali lagi dengan kejam memaksa Top untuk menyerah. Namun, Top berhasil bangkit dari keterpurukan dengan menjual mobilnya sebagai tambahan modal. Akhirnya Top membuka paksa tempat usaha ayahnya dulu yang sudah disita oleh bank untuk dirubah menjadi pabrik yang ia akan gunakan untuk memproduksi cemilan rumput lautnya. ลุง ถ้าครั้งนี้เราเจ๊งกันอีกอะจะทำไงดีอะบางทีแค่รู้สึกว่าผม Hingga saatnya tiba ketika orang-orang dari tim perusahaan 7-Eleven datang untuk menilai pabrik tersebut apakah layak atau tidak. Top berjanji akan sesegera mungkin memperbaiki bagian-bagian yang kurang sesuai dengan arahan dari si bos. Ketika selesai menilai, ketika mereka ingin kembali, pamannya menyuruh Top untuk memberikan sejumlah uang sogokan agar ia dapat diterima. Tetapi pada akhirnya Top tidak jadi menyerahkan sogokan tersebut dan hanya memberi salam. Karena ia teringat dengan ibunya yang dulu dipermalukan oleh satpam karena tidak berhasil mengajari anaknya tentang makna kejujuran. Sang paman pun memberi semangat karena Top sudah memulai dengan cara yang baik. Kini mereka tinggal menunggu hasil keputusan dari si bos apakah disetujui atau tidak. Hari demi hari mereka terus berusaha memproduksi agar sesuai dengan target. Hingga tiba-tiba ada fax pemberitahuan dari perusahaan 7-Eleven. Tapi lagi-lagi sialnya, tinta printernya malah habis pas di kata-kata terakhir. Dengan panik, pamannya menyuruh Top untuk mencoba membacanya di bawah sinar matahari. Dan jeng jeng jeng. Akhirnya dengan sangat gembira, pabriknya Top telah disetujui oleh 7-Eleven. 2 bulan berlalu, tiba waktunya untuk pengiriman paket ke bandara yang lokasinya lumayan jauh. Berangkat dari subuh, tapi tetap saja sesampainya di sana mereka telat 1 jam dari jadwal yang ditentukan, yang membuat truk mereka itu dilarang masuk oleh petugas. Top pun memohon untuk diberi kesempatan karena kasihan. Akhirnya petugas memberi satu kesempatan dan memperbolehkan truknya untuk masuk ke bandara. Akhirnya setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top berhasil melunasi semua hutang orang tuanya dan membawa mereka kembali ke Thailand. Dan sekarang ia akan mengajukan pinjaman sebesar 400 juta baht untuk mengembangkan pabriknya. Dan dengan senang hati, sang manajer pun menyetujuinya. Kini Top sekarang mempunyai sekitar 2.500 karyawan dan mengekspor ke 20 negara, termasuk di Indonesia ini. Cemilan ini sangat banyak beredar di Alfamart dan di Indomaret. Bahkan Top saat ini juga sudah mempunyai perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha muda dengan nama yang sama. Jika kita jeli, ternyata orangnya diperlihatkan juga, yaitu waktu ketika bertemu di bank saat Top ingin mengajukan pinjaman tadi. Oke, selesai juga pembahasan film Top Secret The Billionaire ini. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil di kehidupan nyata kita. Bagaimana sikap kita ketika mengalami kegagalan? Bagaimana sikap kita untuk tidak mudah menyalahkan orang lain? Bagaimana sikap kita ketika dipaksa oleh keadaan untuk menyerah? Teruslah berusaha, karena percayalah, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan lupa subscribe channel ini dan pencet tombol loncengnya ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.